elektronik, email dan sebagainya di dunia itu akan kacau, which is tidak terbukti pada saat itu ya, gitu. Jadi uh, uh, pada saat saya masuk hal-hal yang ada di dunia ini, bagaimana saya berkuliah, bagaimana sistem pengajaran, bagaimana sarana dan prasarana, apa yang bisa menjadi pendukung saya, apa yang bisa menjadi penghambat saya di dalam bukan hanya berkuliah, tetapi di dalam hidup, itu mungkin 75% berbeda dengan apa yang dialami oleh Teresia maupun teman-teman yang lain ketika berkuliah maupun ketika hidup. Jatinangor itu dulu nggak ada hiburannya adik-adik nih, mas saya bicaranya adik-adik. Aduh, Jatinangor itu kalau kami di Fakultas Psikologi baru mulai dihuni oleh mahasiswa psikologi Unpad itu tahun 96. Jadi saya beruntung karena nggak harus pindah-pindah ya. Jadi dari 99 itu udah di situ. Hiburannya pada saat itu adalah rental komik dan novel, gitu. Rental komputer, gitu ya. Rental VCD. Bertahun-tahun kemudian baru ada DVD. Kalau sekarang sih udah pakai semuanya udah ada di HP ya. Kalau zaman dulu ada pemutar VCD-nya, ada pemutar DVD-nya. Kalau mau baca buku ya harus itu karena nggak ada e-book itu misalnya pada waktu itu. Mall boro-boro. Jalan-jalan kami adalah naik Damri yang nggak seenak yang sekarang, itu harus ke paling dekat ke TSM. Kalau dulu mah namanya Bandung Supermall. Atau ya lebih keren, bukan lebih keren, ya banyaknya juga ke BIP. Waktu zaman saya kuliahnya 5 hari. 6 hari sampai Sabtu. Gitu. Dosen presentasinya pakai apa? Pakai OHP ya pasalannya dulu ya, presentasinya pakai mesin OHP yang tulisannya si dosen nulis tangan sendiri misalnya, gitu ya. Sudah ada kak internet pada saat itu? Mungkin udah, tapi waktu saya kuliah pertama kalinya saya baru belajar tentang Microsoft Word misalnya ya, gitu. Yang pada waktu dulu kalau tugas itu dikumpulkannya di mana? Ya harus di print dulu gitu tugasnya. Jadi kalau kerja sekelompok itu ada 5 orang, 4 orangnya bekerja ngetik di komputer atau di rental komputer, 1 orang biasanya kebagian ngeprint, ngejilid, dan meletakkannya ke meja dosen, gitu. Yang paling nggak berguna lah. Tapi kalau dia nggak ada, kalau dia nggak ada, yang nggak masuk tugas semua orang, gitu. Mbak Valen tahu lah kalau yang gitu ya. Nah itu terjadi pada saat saya. Gitu. Yang sebelumnya juga. Gitu. Nah, generation gap ini adalah bagaimana seluruh dunia, apa yang ada di dunia itu mempengaruhi bagaimana generasi kami berpikir, bertindak, merasa strugglingnya kayak apa gitu. Strugglingnya dulu bolak-balik Jatinangor Bandung bagi yang tinggal di Jatinangor. Bagi yang tinggal di Bandung. Strugglingnya dulu adalah bagaimana menemukan printer kalau harus ngumpulin tugas dan mepet di waktu-waktu terakhir. Gitu. Kalau dulu katanya printer itu bisa mencium ketakutan kita gitu. Kalau mepetnya di detik-detik terakhir baru ngeprint biasanya jam printernya. Nah, kalau sekarang teman-teman mah nggak masukin ke live Unpad gitu ya. Nah, generation gap ini itu ditandai dengan generasi di atas kita akan menganggap generasi kita itu ada kurangnya. Generasi kita itu maksud saya akan menganggap generasi berikutnya itu ada kurangnya. Generasi berikutnya itu, generasinya Teresia ini, itu menganggap generasi sebelumnya itu banyak bacotnya gitu. Banyak komplainnya. Banyak sekali tuntutannya gitu. Sama seperti generasi saya menganggap generasi Pak Saulan atau generasi ayah ibu saya itu, kenapa sih lu nggak ngerti banget dengan apa yang banyak banget tuntutannya, kenapa lu nggak bisa mengerti dengan apa yang kami sedang alami sekarang gitu. Nah, generation gap itu paling gampang itu ditandai dengan kata-kata atau pikiran kalau kami dulu. Nah, ini nih tuh adik-adik nih pasti orang tuanya pernah bilang, Bapak dulu itu gitu. Kenapa sih selalu minta uang pulsa? Zaman saya waktu kuliah itu mintanya uang pulsa ya gitu. Kenapa sih minta uang pulsa itu tiap ini baru 2 minggu udah minta uang pulsa? Kalau ibu dulu itu ya, mama dulu itu, papa dulu itu gitu, itu nggak ada HP aja masih bisa loh gitu.
Kami dulu harus, nah kalau zaman sebelumnya dulu gitu, kalau diurut lagi kata, kami dulu ke sekolah aja harus jalan 5 kilometer. Kalau di atasnya dulu, wah nenek saya dulu bilangnya kalau kamu zaman mami dulu, dia manggil dirinya dengan mami ya. Mami dulu itu kami kerja zaman penjajahan Jepang. Ya, atuh beda, jangan dibandingkan. Nah, kata-kata kalau papa dulu itu tuh adalah kata-kata yang paling mengesalkan buat generasi berikutnya. Gitu. Nah, itu generation gap. Nah, gap. Makanya sekarang tuh muncul strawberry generation itu siapa yang menyampaikan strawberry generation? Generasi itu dulu tuh zaman di kalau nggak salah itu di Korea, di Taiwan gitu ya awalnya. Nah yang paling terkenal itu adalah kalau di Indonesia adalah bukunya dari Renald Kasali mengatakan strawberry generation. Siapa sih yang nulis tentang strawberry generation itu? Ya generasi sebelumnya. Gen Z kayak Teresia, kayak siapa lagi? Ini saya nggak tahu, soalnya nggak nampilin mukanya. Yang mahasiswa-mahasiswa ini nggak akan pernah nulis tentang kalau kita itu generasi lemah, nggak akan. Mereka akan bilang bahwa kita itu adalah generasi yang well connected sedunia. Kita itu generasi yang kreatif. Kita itu generasi yang uh, apa uh, apa technological savvy. Tapi apa menurut generasi yang di atasnya? Katanya generasi strawberry itu teh atau generasi Gen Z kalau kalau yang sekarang ya sebutnya ya Gen Z itu adalah mereka yang dikit-dikit teh ada tantangan dikit lari, ada tantangan dikit berhenti, gagal dikit nggak mau ngelanjut, nggak ada rasa tanggung jawab, mudah menyerah dan pengennya segala sesuatu tuh instan. Bener nggak sih Gen Z itu mengatakan bahwa dia itu kreatif, technological savvy dan sebagainya? Benar, menurut mereka. Benar nggak sih Gen Z itu tuh mudah menyerah, suka terjebak dalam zona? Benar, menurut generasi di atasnya, menurut standar di atasnya. Gitu. Kalau zaman dulu, kalau saya bilang anak sekarang tuh mudah sekali menyerah ya, gitu, gampang banget tuh nyerahnya. Di apa misalnya tuh dimarahin dikit terus kemudian bawa-bawa mental health gitu. Padahal saya psikolog ya gitu. Bilangnya dikit-dikit tuh bilangnya saya harus menjaga mental health saya, kewarasan saya. Dikit-dikit teh healing gitu. Kamu nggak tahu apa dulu waktu saya ospek? Nah, itu nggak tahu apa dulu waktu saya ospek, nggak tahu dulu apa waktu saya ini, nggak tahu apa. Anak sekarang tuh dikit-dikit kalau ditawarin kesempatan nanyanya uangnya ada atau enggak, susah enggak gitu. Nggak tahu nggak zaman saya dulu. Nah itu tuh zaman saya dulu gitu. Jadi benar menurut sudut pandang dari orang lain. Ya kan? Gitu. Coba teman-teman mahasiswa tuh tanya ke ibu kamu gitu ya, Bu, apa atau ayah kamu gitu. Kalau dulu itu gimana sih perjuangan ayah dan ibu kuliah? Gitu. Mungkin ayah dan ibu kamu teh seumuran saya ya gitu. Jadi kayak gimana sih jangan mereka kuliah dulu, kerja dulu. Itu akan keluar dengan kata-kata, kami dulu, gitu tuh. Nya itu besar dan panjang. Gitu. Gitu. Yakin gitu. Kalau kamu tuh sekarang enak kemana-mana teh pakai Gojek gitu ya. Ya Pak Saulannya kalau dulunya kita naik Damri yang ya ampun, coba AC-nya aja itu AC alam teh ya gitu. Kalau dibuka jendelanya. Berdiri saya seumur umur tahun 99 itu dari Medan pindah ke Bandung. Seumur umur baru sekali naik Damri gitu. Dan teman-teman kalau teman-teman sekarang mah nggak tertipu. Saya dulu asli tertipu karena saya pikir Universitas Pajajaran teh di Bandung. Saya udah bahagia ya kuliahnya dekat Gedung Sate, dekat Gasibu, dekat apa yang bagus-bagus gitu. Boro-boro ternyata kuliahnya tadi di desa di Jatinangor. Nah, dan saya nggak tahu itu gitu. Kalau sekarang apa sih yang kita nggak bisa tahu? Apalagi sekarang apa-apa teh tugasnya apa? Tanya Chat GPT ya gitu. Merangkum itu bisa minta AI dan sebagainya. Tapi efeknya apa? Kalau menurut kami mahasiswa sekarang itu nggak mau mikir sendiri, nggak mau berusaha untuk menggabungkan informasi dan berpikir kritis. Kalau kata kamu mahasiswa sekarang itu si mahasiswanya akan mengatakan bahwa ada begitu banyaknya resource di sekitar kita, kenapa nggak kita manfaatkan? Lu sih generasi zaman dulu yang internet aja susah gitu. Gitu. Yang kalau lagi kalau buka internetnya harus nyolokin kabel dulu, harus nyalain modem dulu, harus apa dulu gitu. Dan buka sekarang ngambil bikin kopi dulu, baru kebuka webnya setelah kopinya selesai. Kalau sekarang mau boro-boro, internetnya ada di jam bahkan. Nah, nah itu generasi gap itu ya. Kalau buat saya wajar, tapi jangan
terima apa adanya. Kayak seorang laki-laki mengatakan kepada perempuan, ya kamu harus terima aku apa adanya, memang aku seperti itu. Enggak, begitu. Tuhan mengajarkan kita untuk mengatakan bahwa kamu itu serupa denganku. Sekarang sih memang tampaknya enggak ya gitu. Tapi kita tahu apa yang idealnya bagi kita, kita bisa. Jadi betul bahwa mungkin orang kita tuh bisa nggak seperti apa yang dipikirkan oleh orang-orang di atas kita, yang lebih tua dari kita, tetapi dengan memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kita. Kerja keras, tidak mudah menyerah, mau mendengarkan, berproses, penuh pengharapan, itu adalah ciri-ciri dari semua orang yang diharapkan Tuhan kepada kita untuk kita lakukan, terlepas dari zamannya apa. Konteksnya berbeda, ya, begitu. Saya dulu harus puas dengan itu, ya. Teman-teman sekarang puas dengan apa yang ada, ya. Beda konteksnya, zaman Tuhan Yesus dulu mah beda dengan yang sekarang. Tapi kan apa yang kita pelajari dari dia, bagaimana dia terus berjuang, tidak lelah mengingatkan, penuh kegagalan, kegagalan dalam artian banyak sekali yang menentang, tetapi dia terus-menerus tidak menyerah untuk menyampaikan kabar baik itu mah dari dulu sampai sekarang sami, gitu. Sama konsepnya, tantangannya beda, caranya aja yang beda. Nah, kalau mengutip kata Carol Dweck, gitu ya, pernah ya, dia mengatakan bahwa mindset itu akan menentukan pikiran kita, akan menentukan perilaku kita akan menentukan motivasi kita akan menentukan perilaku kita, ditambah lagi perilaku kita akan menentukan kebiasaan kita akan menentukan hasil kita. Ingat ya bahwa katanya usaha tidak akan pernah mengkhianati, hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Gitu. Ada ya kadang-kadang menceleng-mencelengnya, tapi on the long run itu mah enggak. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya growth mindset. Nah, saya bawa konsep itu aja. Renald Kasali menekankan soal growth mindset. Apa sih growth mindset? Pertumbuhannya apa? Gitu ya, maaf ya, ini kok internet connection saya unstable, mudah-mudahan suara saya masih terdengar jelas. Gitu ya. Growth mindset itu mengatakan apa? Bahwa ingat bahwa mindset itu bagaimana kita berpikir tentang sesuatu, gitu ya. Tentang diri kita, tentang dunia di luar kita. Growth mindset itu menekankan bahwa yang namanya skills dan intelligence itu, bahwa kecerdasan itu tuh sesuatu. Ya, gua mah dari dulu memang orangnya eh, apa lambat kalau berpikir. Gua mah memang dari dulu, atau kebalikannya, gua mah pintar, gua nggak perlu lagi berusaha. Nggak bisa kayak gitu, gitu. Itu tuh bukan given dan tetap. Yang namanya keterampilan dan kemampuan itu sesuatu yang terus-menerus bisa kita kembangkan. Nggak ada yang kata-kata yang mengatakan bahwa ya tadi ya terimalah aku apa adanya karena aku memang segini aja gitu. Nggak bisa gitu ya. Menurut growth mindset juga bahwa kita kan memang harus berusaha gitu. Kalau kita memang nggak baik di suatu hal, kita dapat nilai C gitu, ya itu adalah sesuatu yang kita perlu usahakan. Bukan nilai C itu menjadi C selamanya misalnya, enggak gitu ya. Dan tantangan-tantangan itu akan terus ada di dalam diri kita dan sekeliling kita. Nah, kalau growth mindset bedanya dengan orang yang fixed mindset, growth mindset akan melihat tantangan itu sebagai sesuatu kesempatan untuk kita bekerja keras menaklukkannya, gitu ya. Bukan sesuatu yang harus dihindari atau kita berserah aja, gitu. Kadang-kadang saya suka kesel gitu ya, Pak Saulah ini teh. Ini mah bukan hanya mahasiswa kita, bahkan kita siapapun gitu. Begitu ada suatu tantangan terus melihat ya gitu ya, gua mah berusaha segitu aja gitu seperti biasanya gitu. Terus kemudian kan katanya serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Katanya gitu tapi nggak dikerjain. Kan tugas kuliah bisa terketik dengan sendirinya dan jadi file PDF gitu. Atau skripsi itu bisa jadi aja kayak gitu. Dengan kuasa Roh Kudus kuserahkan.
gitu ya, terus kemudian Roh Kudusnya datang, terus kemudian ngetik di ini kita, terus kita dengan tenangnya melihat di layar kita teh selesai bab 1 sampai bab 3 gitu, ketika mau SUP. Kan kagak terjadi gitu ya, gitu. Seandainya Tuhan itu pernah menunjukkan kepada kita, ya udah gitu-gitu aja, nggak ada sejarahnya gitu. Ya Rasul Paulus mah kalau bisa dia bilang, dia mungkin ada keinginan Tuhan kalau bisa, atau Yesus sendiri kalau bisa angkatlah cawan ini daripada aku. Benar nggak sih? Tapi nggak kan dia lakuin kan? Tuhan aja ngelakuin, apalagi kita yang cuma Tuhan Roh Kudus, bantulah aku menyelesaikan SUP-ku gitu. Terus kemudian keajaiban terjadi dan SUP-nya tertulis sendiri gitu ya. Kagak pernah terjadi. Gitu. Ya. Nah, satu lagi adalah, nah ini nih ciri, tapi ini kalau menurut saya sama aja. Kalau bagi orang yang growth mindset, mendapatkan umpan balik, bahkan kadang-kadang sakit apapun, ingat kebenaran itu nggak selalu menyenangkan, gitu ya. Mendapatkan umpan balik dari orang lain, gitu. Itu adalah sesuatu yang memang kita perlu terima dan kita jadikan sebagai sesuatu yang pembelajaran, termasuk kesalahan. Nah, itu growth mindset. Kalau orang yang fix mindset, seseorang yang memberikan umpan balik, misalnya Teresia, aku melihat kamu tuh kok ketika sedang melakukan itu cenderung menyerah, cenderung ketika aku lihat waktu kemarin kamu melakukan itu kok kamu udah berhenti gitu aja ya kan, mestinya kamu bisa terus melakukannya, padahal dikit lagi loh. Gitu. Nah kalau yang fix mindset, oh kok kamu menyerang aku, gitu, kamu nggak peduli terhadap kesehatan mentalku, kamu tuh nggak, nah gitu, jadi defensif. Sementara kalau yang growth mindset menganggap ini teh sebagai sebuah masukan bagi saya. Dan kalau gagal, ya sudah gitu. Gagal itu, ya sudah, gagal 1 kali, berdirilah sekali lagi. Gagal 2 kali, ya berdirilah dan cobalah untuk ketiga kalinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini growth mindset, teman-teman. Generasi strawberry, enggak sebenarnya. Gen Z, Gen milenial, Gen X, Gen apapun lagi sebelum-sebelumnya, yang namanya growth mindset itu adalah ciri seseorang yang akan berhasil terlepas dari generasi apapun. Teman-teman Gen Z sekarang, teman-teman yang mahasiswa sekarang itu dilengkapi dengan banyak hal untuk bisa berkembang dan bertumbuh dan belajar dari kesalahan, gitu ya. Kalau mau menerapkan ini. Nah, ada beberapa tipsnya, gitu ya, dan saya kutip beberapa ayat Alkitab, itu ya, adalah pertama, di kepala kita itu kita harus menyadari segala sesuatu dalam hidup itu adalah sebuah proses. Nggak ada hasil yang instan. Teman-teman yang sekarang itu benar-benar diberkahi dengan, kalau saya lagi ngerjain tugas dan saya lapar, saya tinggal pesen, makanannya datang. Saya bisa nanya ChatGPT saya apa, sehingga kita terbiasa dengan bahwa segala sesuatunya itu bisa didapat dengan instan. Gitu ya. Tapi percayalah, ketika kita berada di luar sana, yang nggak ada yang terjadi secara instan. Bahkan Indomie pun perlu disobek dari bungkusnya, dimanasin air, digunting gitu, meskipun namanya mie instan. Kalau betul-betul instan, kita cuma mikir Indomie, terus Indominya udah jadi. Gitu. Nggak ada. Semua hasil itu harus melalui sebuah proses. Gitu. Dan yang kita perlu yakini adalah dalam setiap prosesnya, naik turunnya itu, Allah Ta'ala beserta dengan kita. Tuhan tuh akan bekerja dalam segala sesuatu yang ada dalam kita. Tapi dengan syarat tadi kita mengasihi dia. Jadi di kepala kita sebagai seseorang yang mau terus-menerus bertumbuh adalah bahwa, hey, ini teh proses. Gitu ya. Ketika kamu gagal, ketika kamu jatuh, ketika kamu tidak berhasil, kamu perlu mengingat bahwa ini teh bukan akhir. Bahwa ini teh sebuah proses. Kalau besok bisa jadi hasilnya akan berbeda. Karena itu saya terus melakukannya. Dan nah ini tadi, saya serahkan kepada Tuhan dan percayalah bahwa dia ada dan akan membantu kita. Gitu kan ya. Pengharapan itu penting ketika kita sedang menjalani sebuah proses. Teman-teman teh kalau ke Jakarta, jalan jauh gitu, dulu teh saya Pak Saulan, itu teh pernah sekali, saya udah coba ke Medan ya, pulang pergi Medan Jakarta itu naik pesawat udah pernah, naik naik apalagi kapal laut udah pernah gitu ya, naik bus itu yang sekali saya coba. Itu yang penderitaannya paling banyak itu adalah naik bus.
gitu ya. Dulu kalau sekarang mah lintas Sumatera mah udah enak banget gitu. Tapi naik bus itu dulu naik apa teh di Kiara Condong gitu namanya ya. Eh, ALS. ALS, nah tahu nih Pak, itu mah bus bus andalan perbatakan ya orang Medan itu dari Bandung sampai itu 3 hari 3 malam gitu, terus kemudian duduk gitu teh kaki kram, nggak kenal siapa-siapa, berangkat sendiri ya, saya pengen pulang, saya pengen coba gitu. Terus kemudian kemudian gimana ya, cepet tempat makannya juga pokoknya hari pertama masih penuh AC, hari kedua udah ada muntah gitu, hari ketiga pokoknya kacau lah ya gitu. Tapi apa yang membuat saya tetap ya udah ngejalanin aja gini-gini itu adalah karena saya punya pengharapan dan tahu bahwa dalam pertama 3 hari, lalu hari kedua 2 hari lagi, hari pertama lagi 1 hari lagi, bahwa saya akan ketemu dengan keluarga saya di Medan. Gitu. Dan akhirnya dengan itu saya mencoba menikmati prosesnya. Kenalan dengan orang di sebelah, lihat kiri dan kanan, mencoba untuk tidur, membawa buku dan mencoba membacanya, dan sebagainya. Kenapa? Karena saya tahu di depan 3 hari lagi saya akan ketemu dengan keluarga saya. Itu adalah reward untuk saya. Gitu ya. Tapi nggak ada hasil yang instan. Gitu. Saya harus ngejalaninnya memang. Gitu. Nah, hidup teh proses, teman-teman. Jangan nyerah karena bisa jadi besok, maksudnya ya hari ini mungkin kayak gitu, besok bisa jadi berbeda, besoknya lagi bisa jadi berbeda. Tetap aja bekerja, gitu ya. Dan sebagai pribadi kita teh terus-menerus bertumbuh, jadi lebih baik, terus-menerus belajar dan makin sempurna seperti teladan kita. Gitu. Ya kan? Gitu. Terus-menerus berbeda. Terus-menerus berharap dan mencari air susu yang murni dan rohani. Kenapa? Ini ada juga yang namanya tadi spiritual growth. Kita bahwa terus menerus. Jadi kita bisa terus menerus bertumbuh. Jadi jangan berhenti, terus menerus belajar dalam setiap proses. Belajar itu di area ilmu kita maupun dalam firman Tuhan. Gitu ya. Nah, soal kegagalan itu mah pasti ada. Jangan pernah berharap kita nggak akan pernah gagal. Gitu. Emangnya Tuhan dalam sekian tahun dia ada itu nggak pernah dalam tanda petik menghadapi tantangan? Itu ada. Betapa banyaknya orang yang mengejar-ngejar dia. Emangnya para rasul itu tidak pernah ada tantangannya? Ada banyak sekali. Gitu. Tapi mereka tidak pernah menyerah. Mereka mungkin pernah menyerah, tetapi Tuhan selalu mengingatkan bahwa jangan, gitu. Ingatlah dan percayalah. Gitu. Ini Amsal saya suka sekali ya. Ini sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Tapi orang fasik karo dalam percaya. 7 kali dia jatuh, dia bangkit dan melakukannya 8 kali. 8 kali dia jatuh, bangkit dan melakukannya 9 kali. Jangan menyerah. Gitu. Ini saya kalau udah kata-kata jangan menyerah tuh pengen nyanyi gitu ya, jangan menyerah gitu terus. Tapi ya itu gitu, memang iya. Gitu. Jadi saat ini saya nyari saya itu jangan menyerah, saya itu gagal dalam suatu hal, saya akan coba ketika saya tahu bahwa itu memang yang akan bikin saya jadi lebih baik. Gitu. Tuhan mengajarkan itu. Gitu. Meskipun kadang-kadang kita berdoa bahwa Tuhan ya ampun, ini teh apa sih maksudnya gitu. Nggak tahu kita gitu, tapi kita punya pengharapan, balik lagi ke yang tadi ya. Tapi ya udah jalanin aja selangkah demi selangkah. Maraton 42,195 km itu selalu dimulai dengan langkah pertama. Saya ya waktu di Belanda tuh ikut lomba lari 15 km di tanggal 10 Desember, 4 tahun berturut-turut. Gitu ya. Karena diajakin promotor saya. Gitu. 15 km, suhunya umumnya 0 sampai 2 derajat atau 3 derajat karena di Desember. Lalu kemudian hujan di tengah-tengah gitu ya. Awal-awal sih masih senang ya gitu. Udah masuk kilometer ke-7 teh udah kayaknya apa gua pulang aja ya ngambil rute gitu, pulang ke rumah gitu. Begitu kilometer 12 lihat orangnya udah muntah-muntah gitu, kemudian aduh gitu apa gua pering aja. Tapi itu sebenarnya kayak enggak lah gitu. Berhenti sebentar boleh karena minum lalu kemudian saya jalan lagi. Jangan nyerah gitu. Nanti cara paling gampang untuk belajar bahwa Tuhan itu nggak nyerah
mendampingi kita, dan kalau kita nggak nyerah, kita itu akan berhasil, itu tanya kepada orang tua kamu. Kamu ngobrol, kamu lihat orang tua kamu as they are now. Coba tanya, papa, mama, perjuangannya waktu dulu, biayain uang sekolah gimana? Kamu tuh ya kalau lihat sebagian dari kita tuh lihat, kayaknya nggak mungkin deh orang tua saya gajinya cuma segitu, pekerjaannya gitu, teh bisa membiayai anaknya teh 5, itu saya 5 bersaudara, nggak mungkin gitu. Anak-anak kita semua sarjana, gimana ya gitu. Saya nggak tahu waktu dulu saya minta uang buku, orang tua saya minjem kemana aja, ngambil kerjaan apa lagi. Coba tanya sama orang tua kamu dan kamu akan menemukan bahwa besar banget loh dampingan Tuhan, dan orang tua kamu nggak nyerah gitu. Kalau nyerah mah dia kasih aja kamu, taruh aja kamu ke panti asuhan kayak, atau taruh kemana gitu, atau diserahkan aja ke siapa, tapi enggak gitu. Sama kayak Tuhan tuh nggak nyerah sama kita. Dan yang terakhir tadi, mendengarkan masukan dan teguran dari berbagai sumber, bahkan jika itu menyakitkan. Gini ya, kadang-kadang gini, orang itu memang nyakitin gitu kalau ngasih masukan teh gitu. Tapi jangan dibawa ke hati. Apa ya masukannya ya? Ingat, kalau satu orang mengatakan sesuatu tentang kita, mungkin dia aja yang sensitif atau sensi ke kita. Kalau 3 orang mengatakan hal yang sama tentang kita, mungkin ada benernya. Kalau 10 orang mengatakan hal yang sama tentang kita, memang berarti kita yang salah gitu. Jadi coba dengarkan masukan dari orang lain. Nggak enak sih dicerewetin sama orang tua kita, nggak enak sih dicerewetin sama dosen kita, nggak enak sih dicerewetin oleh teman kita sendiri gitu ya. Tapi coba ambil apa yang bisa menjadi perbaikan dari dalam diri kita. Ingat, tadi growth mindset adalah kita terus-menerus belajar. Nah, di tengah semua proses tadi itu, saya kembali mengingatkan bahwa semuanya adalah proses. Nggak ada hasil yang instan. Tapi kita terus-menerus belajar dan bertumbuh. Dan ketika kita gagal, kita itu bangkit lagi, dan dengarkan masukan dari orang. Nah, untuk menutupnya, saya nggak tahu, kamu pernah baca puisi yang Footprints in the Sand belum? Ini saya suka sekali kata-katanya, gitu ya. Seseorang pernah bermimpi, ini sebenarnya bentuknya puisi. Ketika dia berjalan di pinggir pantai, gitu, mudah-mudahan di Pangandaran, gitu misalnya, gitu, atau di Kuta, gitu ya, gitu. Dia berjalan bersama Tuhan, lalu di atasnya itu rangkaian hidupnya mulai dari dia lahir sampai saat ini. Dia lihat di setiap perjalanan itu tuh ada dua jejak. Jadi 2 pasang jejak kaki, jejak 2 pasang kaki, gitu ya. Satu adalah dia dan satu adalah Tuhan. Lalu dia kemudian lihat ke belakang. Kenapa ya ketika di masa-masa di mana dia gagal, kenapa ya ketika di masa-masa dia dapat nilai yang jelek, kenapa ya ketika di masa-masa dia mengalami kedukaan, kenapa ya di masa-masa ketika orang tuanya meninggal, itu tahun lalu orang tua saya, ayah saya meninggal, di masa ketika saya menemui penolakan dari orang lain, di masa ketika dia mengusahakan dan percaya bahwa saya itu sudah mengusahakan sebaik-baiknya, tetapi orang lain yang tidak layak untuk itu malah yang berhasil, di masa ketika dia sudah mendoakan sedemikian-demikian tapi Tuhan tidak mengabulkan permintaannya, di masa ketika dia jatuh dalam situasi yang paling parah, kok cuman ada jejak satu pasang kaki ya gitu. Terus dia bilang, Tuhan, kan kamu janjinya kamu akan berjalan bersamaku. Gitu. Kok di masa yang paling parah itu cuma ada satu jejak kaki gitu? Kenapa malah kamu meninggalkanku? Tuhan berkata, anakku, nggak pernah itu terjadi. Ketika kamu cuma melihat jejak sepasang kaki, itu tuh bukan kamu, itu tuh aku yang sedang menggendong. Jadi ketika di masa yang paling sulit itu, Tuhan yang bekerja, bahkan Tuhan yang menggendong kita, dan kita masih bisa bernapas sampai saat ini, kita masih bisa merasakan kasih-Nya, itu karena apa? Tuhan. Nah, teman-teman Gen Z, saya nggak suka menyebut kamu itu sebagai generasi strawberry, enggak. Kamu teh generasi pilihan Tuhan, sama seperti generasi-generasi sebelumnya. Kamu itu anak pilihan, anak kekasih, anak kekasih Tuhan, anak Tuhan yang
diberikan Tuhan, dipilih Tuhan hidup pada saat ini dengan segala tantangan dan segala kekhawatiran, dengan segala juga berkatnya. Ya, kan? Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan dan jangan jangan pernah menyerah. Gitu. Itu yang diinginkan Tuhan dari kita. Dan belajarlah dari banyak orang, karena apa yang kita dengar, apa yang kita dengarkan itu selalu menjadi bekal. Belajar dari banyak orang tentunya juga belajar dari Tuhan ya tentang itu. Tuhan memberkati, mudah-mudahan kita menjadi anak terus-menerus menjadi garam dan terang dunia, meskipun dalam keterbatasan kita, tapi kita terus-menerus ingin memancarkan, karena ingat kembali lagi bahwa kita itu adalah gambar dan rupa Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Teresia. Saya lupa apa saya yang harus bawa doa atau enggak, tapi nggak apa-apa lah, Teresia aja ya. Ter? Terima kasih. Oh ya, Mungkin izin boleh.